Oke. Ini tabel Excel terkait rumusan bagaimana cara kita untuk mengatur manajemen keuangan ya, atau money manajemennya dalam sebuah trading di Binance ya. Sebelah kiri ini ada tabel Excel di mana ada modal, kemudian ada leverage 20 kali, ada initial margin, ada TP atau take profit, ada BUSD reward ya. Itu seperti apa nanti kita lihat di sebelah kanan ya. Di mana modal ini ya, modal yang ini adalah modal yang sebenarnya ya. Sebelah kanan ini leverage 20 ya. Itu modal yang sudah dikalikan 20 atau yang dipinjamin sama pihak Binance ya. Kemudian yang paling kanan lagi initial margin, ini yang akan kita tentukan berapa jumlah modal dari keseluruhan ini yang akan kita mainkan ya. Sebagai contoh, di sini modal $1.000, kemudian leverage 20 kali, maka saldo di Binance kita maupun di bot kita itu menjadi 1000 dikalikan 20 menjadi 20.000 BUSD atau 20.000 dolar ya. Dari modal 20.000 ini ya, kita sebelum settingan di dalam bot, maka kita yang utama adalah menentukan initial margin ya. Initial margin artinya apa? Modal yang dipersiapkan untuk mengatur strategi teknik tradingnya ya. Sebagai contoh, di sini kita bisa ngatur warna kuning ini yang bisa kita rubah ya. Sebagai contoh, dari modal 20.000 dolar, kita mau menentukan 20% dari 20.000 ya. Maka modal yang akan dipersiapkan itu 4.000 dolar. Dari nilai 4.000 dolar ini kita bisa melihat di bawahnya ya, dari layer 1 sampai 20 ya. Kita lihat di dalam tabel ini nanti akan kita hitung berapa nilai martingale-nya, berapa jumlah BUSD reward-nya, berapa layer yang kita butuhkan dan seterusnya ya. Oke. Kita lihat di sini initial margin kita misalkan cuma berani 10%, maka kita rubah 10%. Otomatis margin yang kita persiapkan menjadi cuma 2000 ya. Oke. Kita abaikan dulu yang TP sama BUSD reward-nya ya. Nah, dari nilai 2000 ini artinya apa? Kita hanya bisa membagi maksimal 2000 dolar ini menjadi berapa layer, ketanya sampai berapa layer ya. Sebagai contoh di bawah, dengan modal awal 100 BUSD ini dan martingale atau martinya 30%, maka kalau kita mempersiapkan initial margin 2000 dolar, kita hanya mampu sampai layer ke-7 ya. Di atas atau di bawah ini, di bawahnya 2000 ya. Karena sampai layer 8 itu menjadi 2386. Walaupun boleh ya, kita boleh. Sebagai contoh saya butuhnya sampai layer 10 4262. Karena saya kebutuhannya 4262, artinya kita butuh initial margin 20, coba lihat 22% ya, atau menjadi 4400 ya. Nah, setelah menentukan ini, maka settingan tinggal kita geser ke samping kanan di botnya ya. Kita rubah modalnya yang dari 20 menjadi 100, multinya yang 1.2 menjadi 1.3, max lain tetap 10, rank gapnya yang kita atur. Kalau kita terlalu takut, maka bisa kita naikkan ranknya, misalkan menjadi 5% ya, TP-nya tetap 1% dan seterusnya ya. Ini cara untuk mengaturnya ya. Tinggal kita start. Semakin panjang ranknya, misal ini menjadi 6% ataupun 7%, maka kemungkinan besar ya, jumlah layer yang dipersiapkan dari layer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tidak akan kena semua ya, karena dari rank gap 7%,
Maka kalau kita mempersiapkan layer 10, maka terjadi penurunan atau kenaikan harga itu sampai 70% ya. Jadi paling kemungkinan besar harga itu crashnya itu antara 10 sampai 20% ya. Itu terjadi crash market yang luar biasa. Ya, itu. Nah, kembali lagi ke tabel Excel ini ya, kita bisa melihat warna kuning inilah yang bisa kita rubah ya. Sebagai contoh tadi sudah ya, dari modal $1.000, leverage-nya 20, maka menjadi 20.000. Kemudian kita utamakan tentukan initial margin-nya ini ya, mau berapa persen yang kita persiapkan. Nah, ini pun kita akan dibagi menjadi beberapa layer. Jadi tidak kena semua modal 4.400-nya. Tergantung dari layer yang kita pakai, tergantung juga dari marketnya. Kalau salah arah, maka baru open peluru yang berikutnya ini ya. Dari 100, 239, 399 dan seterusnya ya, dan seterusnya lagi. Ya, jadi ini ya. Jadi peluru pertama itu 100, keduanya 130, 169, 220, 286, 371, 483, 627, 816 dan seterusnya. Ya. Itu seperti untuk perhitungan tabel Excel-nya dan cara menginput di dalam settingan bot CSI kita. Kita coba lagi contoh misalkan. Resiko initial margin tetap misalkan saya bikin 22% ya. Kenapa? Biar ada ketahanan 78% ya sebagai ketahanan kita. Artinya jika sampai 70 sampai di layer 10 itu floating minusnya 100% dari modal yang digunakan, artinya kita masih ada modal ketahanan sampai 78% atau masih ada modal 15.600 ya. Nah, di sini misalkan saya mau merubah martingale-nya mau menjadi 100% misalkan. Boleh nggak? Boleh saja dirubah. Cuma ketika kita sampai layer 10 ini ya, kita lihat sampai layer 10, kebutuhan modal kita sampai 102.000. Ya, 102.000 ini. Ya, kita lihatkan 102.000. Oke, berarti caranya apa? Kita untuk mengatur biar tidak sampai 102.000 dan kita pingin tetap layernya di 10 layer. Berarti kita kecilkan modal kita yang tadi 100 misalkan menjadi 50. Coba kita lihat. Dari nilai 50 kita sampai layer 10 itu masih 51.000. Kita turunkan lagi menjadi 25 coba. Maka layernya 10-nya ini sampai 25.000. Artinya kita tidak akan cukup ya. Cukup hanya di layer ke-8. Jadi kita coba 50% layernya atau martinya. Kalau tetap ke 4.400 maka kita ini bisa kita naikkan ke modal 30 ya, sekitarnya segini lah ya, jadi masih 3.400 atau 40 kita coba. Nah ya 4.500an, jadi tinggal dikit ya, nggak masalah, ini berarti 23%. Nah pas ya, tuh tinggal ini di input 40 nya kita ganti ke sini 40 ya, di BUSD amount-nya ini, kemudian multinya tadinya 1.3 karena 50% ganti 1.5 ya. Rank gapnya mau berapa persen terserah ya, mau 5 ataupun berapa terserah. Kalau saya kalau BTC biasanya kasih 3% ya. Nah, kalau mau aman 5%, tapi pergerakan take profit akan pelan-pelan ya, santai tapi safety. Begitu cara untuk perhitungan tabel Excel-nya. Intinya yang di tabel Excel ini warna kuning yang bisa kita rubah ya. Untuk menentukan modal awal di sini di first amount BUSD kita rubah mau berapa modal awalnya, martingale-nya mau berapa silakan dirubah. Di sini modal awal ketika dikalikan marti ya, maka di sini akan penambahannya ya. Ini sebagai yang BUSD record itu total modal yang digunakan